Banyak orang Indonesia percaya satu hal ini, kalau mau kerja dan hidup di luar negeri, harus pintar dari awal, IPK-nya tinggi, dan jenius di kampus. Nah, aku mau jujur dari awal, aku lulus kuliah dengan IPK 2,9, jauh dari kata top student dan jelas bukan orang terpintar di ruangan. Tapi sekarang alhamdulillah aku udah lebih dari 10 tahun berkarir di luar negeri, bangun hidup di sini, dan punya aset yang bisa jalan sendiri. Jadi pertanyaannya bukan seberapa pintar kamu waktu sekolah, tapi kebiasaan apa yang kamu bangun setelah itu. Di video ini, aku mau share 10 kebiasaan yang benar-benar ngubah arah hidupku. Kebiasaan yang menurutku perlu banget diasah oleh orang Indonesia kalau kamu mau main di level global. Nama aku Ninda, aku bukan motivator, aku praktisi. Apa yang aku share di sini itu bukan teori, tapi hasil observasi bertahun-tahun. Observasi waktu kerja di luar negeri, observasi cara kerja orang dari berbagai negara, dan juga refleksi ke diri sendiri, kenapa sih aku bisa bertahan dan terus bertumbuh. Nah, dan kebiasaan pertama ini bukan soal yang paling berat, tapi yang paling mendasar. Nah, kebiasaan pertama, menjadikan bahasa Inggris alat hidup, bukan sertifikat. Nah, di Indonesia, bahasa Inggris itu sayangnya sering dianggap ya sebagai mata pelajaran aja, syarat lulus, atau buat dapat sertifikat. Padahal di dunia kerja global, yang dilihat tuh bukan sertifikat, tapi kemampuan sebenarnya. Bahasa Inggris itu alat hidup buat interview, buat meeting, buat nulis email, buat menjelaskan cara kamu berpikir. Nah, aku sering lihat orang Indonesia padahal yang pintar, yang logikanya juga bagus, tapi karena nggak terbiasa ngomong, idenya tuh jadi nggak terdengar. Dan di dunia global, kalau kamu nggak bisa mengkomunikasikan pikiranmu, seolah-olah value kamu tuh jadi lebih kecil. Nah, begitu kita mulai berani ngomong bahasa Inggris, tantangan berikutnya muncul. Dan ini sayangnya juga sangat khas budaya kita. Kebiasaan kedua, berhenti cuma ngikut. Mulai berani beda pendapat. Nah, sejak kecil banyak dari kita tuh diajarin ikut aja, jangan ngelawan, jangan membantah. Nah, masalahnya di dunia kerja global, beda pendapat itu bukan tidak sopan. Beda pendapat itu bagian dari kerja. Yang penting, kritik idenya, bukan orangnya. Bukan kamu salah, tapi aku melihat pendekatan lain. Nah, ini tuh skill yang harus dilatih dan jujur aja nggak banyak diajarin di sistem pendidikan Indonesia. Keberanian bicara ini harus didukung oleh satu hal penting, yaitu cara berpikir yang tajam. Kebiasaan ketiga, melatih critical thinking, bukan sekedar ikut-ikutan. Nah, aku lihat ini jelas dari anak-anakku yang sekolah di Singapura. Mereka itu nggak cuma disuruh nurut, misalnya duduk rapi, ikuti aturan, tapi juga sering ditanya, kenapa sih lampu harus dimatikan? Kenapa sih sampah harus dipisah? Kenapa ini penting buat lingkungan? Jadi kalau ada sesuatu yang menurut mereka nggak masuk akal, mereka tuh terbiasa untuk mempertanyakan, bukan untuk melawan, tapi berpikir. Dan ini kebiasaan yang kebawa ke dunia kerja. Nggak cuma ngerjain, tapi memahami alasannya. Nah, cara berpikir ini akhirnya tuh membentuk satu attitude penting berikutnya. Nah, kebiasaan keempat, being resourceful. Selalu mikir solusi, bukan nunggu diajarin. Nah, di dunia kerja global, nggak ada yang suka orang manja. Aku tuh membiasakan satu hal. Kalau ada masalah, jangan datang cuma bawa masalah. Datanglah dengan opsi solusi, alternatif, rekomendasi, dan tambahan pentingnya, waktu masuk pekerjaan baru, nggak semua hal akan diajarin. Nah, aku belajar sendiri, cari orang yang bisa ditanya, kamu observasi, kamu baca, trial and error. Nah, attitude ini bikin kamu dilihat sebagai problem solver, bukan sebagai beban. Dan semuanya itu berkaitan banget dengan satu kebiasaan mental yang sangat penting. Yang kelima, musuh terbesarmu itu dirimu sendiri. Dulu tuh aku sering berpikir, kenapa sih aku nggak sepinter teman-temanku yang IPK-nya lebih tinggi? Tapi pertanyaan itu tuh jadi nggak bikin aku maju. Nah, makanya aku ganti dengan pertanyaan, gimana sih caranya aku bisa berkembang di pekerjaan aku? Skill apa sih yang perlu aku bangun tahun ini? Di bagian mana sih aku bisa jadi lebih baik? Jadi itu kompetisiku, bukan orang lain. Kompetisiku tuh adalah diriku sendiri versi kemarin. Nah, dan supaya bisa terus naik level, aku tuh harus mengubah caraku bekerja sehari-hari. Nah, yang keenam, membangun konsistensi, bukan kerja berdasarkan mood. Nah, di dunia profesional yang dihargai itu bukan yang semangatnya sesekali, tapi yang hasil kerjanya stabil, bisa diandalkan, sikap kerjanya konsisten, bukan mut-mutan dan juga bukan naik turun. Karena kepercayaan itu dibangun dari hal kecil yang diulang setiap hari. Dan konsistensi ini akan terasa sia-sia kalau attitude kita pun juga jadi salah. Yang ketujuh, attitude itu adalah nilai jual utama. Orang pinter banyak, tapi orang dengan attitude baik nggak sebanyak itu. Aku pribadi selalu menjaga yang mau terima feedback, nggak defensif, mau kerja sama. Karena orang yang rekrut kamu tuh bukan cuma lihat skill, tapi mereka mikir, aku mau kerjasama sama orang ini dalam jangka panjang atau enggak ya? Nah, dan attitude yang baik ini akan menentukan cara kita belajar. Nah, yang kedelapan ini adalah selalu mau belajar tanpa sok tahu. Enggak semua pekerjaan sesuai jurusan kuliah kita. Aku kuliah teknik, kerja pertamaku di perusahaan riset, lalu pindah ke marketing global, dan jujur banyak banget hal yang akhirnya aku nggak tahu, dan itu normal. Yang penting itu adalah kita rendah hati untuk belajar, nggak malu bilang bahwa kita belum tahu, dan juga nggak gengsi buat bertanya. Semua kebiasaan ini akhirnya membentuk value
kita di mata perusahaan global. Guys, kalau kamu mau join komunitas aku gratis dan dapetin template gratis untuk bantu kamu bangun kebiasaan baru, klik aja link di deskripsi. Nanti kamu akan diminta isi email buat dapetin update dari komunitasku dan akses template-nya. Jangan lupa pas file template-nya kebuka di Google Sheets, sebelum dipakai, klik file dan make a copy biar masuk ke Google Drive kamu. Kesembilan, memanfaatkan gaji untuk bangun aset, bukan cuma gaya hidup. Nah, kalau kamu direkrut kerja di luar negeri, itu artinya kamu punya value. Nah, dalam kasus aku, selain skill, aku juga bawa perspektif, pengalaman kerja dan hidup di Indonesia, pemahaman konsumen lokal. Seringkali gaji yang diterima tuh lebih tinggi dari rata-rata di Indonesia. Nah, pertanyaannya, uang ini tuh mau dipakai buat apa? Nah, kalau aku pribadi selalu milih buat nabung, investasi, dan bangun aset. Sedangkan gaya hidup itu aku selalu pertahankan di level yang sewajarnya. Dan semuanya itu hanya masuk akal kalau kita punya mindset jangka panjang. Nah, makanya yang kebiasaan 10 adalah memahami bahwa perkembangan hidup itu efek jangka panjang. Nah, kalau kata Atomic Habits, your outcome is a lagging effect of your habits. Jadi hasil kamu itu adalah efek tertunda dari kebiasaan yang udah biasa kamu lakuin. Apa yang kamu lakukan hari ini, hasilnya sering baru kelihatan bertahun-tahun kemudian. Jadi ini tuh bukan soal cepat, ini tuh soal arah dan konsistensi. Mindset ini yang bikin aku bertahan dan terus tumbuh. By the way, kalau kamu relate sama topik ini, coba tulis pendapat atau cerita kamu di comment section ya, biar kita bisa saling belajar. Nah, semua kebiasaan ini penting, karena saat kamu mencari peluang ke luar negeri, kamu tuh juga harus memastikan bahwa kamu punya value yang layak direkrut oleh perusahaan global. Indonesia itu penuh talenta, banyak orang pintar dan pekerja keras. Tapi dibandingin beberapa negara lain yang warganya berani tampil dan kita lihat tersebar di seluruh dunia, kita tuh kadang masih tertinggal di komunikasi, di keberanian bicara, di critical thinking, dan mindset kerja global. Dan kabar baiknya, semua itu bisa dibangun lewat kebiasaan. Kalau kamu mau grow lebih jauh dari hari ini, tanya ke diri sendiri, kebiasaan mana yang perlu aku ubah mulai dari sekarang. Kalau kamu mau lanjut bangun kebiasaan yang bikin hidup kamu naik level, kamu bisa klik video berikutnya. Di situ aku bahas langkah-langkah kecil lain yang bisa kamu mulai hari ini juga.